Juni 2026, dunia bersiap untuk sebuah pesta sejarah. Estadio Azteca, sang Colossus of Santa Ursula, baru saja selesai bersolek dengan biaya miliaran peso. Stadion legendaris ini akan mencatat sejarah sebagai satu-satunya tempat di bumi yang menggelar 3 upacara pembukaan Piala Dunia. Tapi bayangkan kontras ini. Hanya beberapa jam perjalanan dari kemegahan tribun VIP yang dilapisi emas, realitas Meksiko jauh lebih gelap. Februari 2026, tepat 100 hari sebelum kick-off, negara ini meledak. Bos kartel paling ditakuti di dunia, El Mencho, tewas dalam operasi militer. Jalanan Guadalajara, salah satu kota tuan rumah, berubah jadi zona perang. Kendaraan dibakar, bandara lumpuh, dan warga sipil mengunci diri di rumah. Masalahnya bukan cuma soal kerusuhan biasa. Masalahnya adalah siapa yang sebenarnya memegang kendali saat jutaan turis datang nanti. Pertanyaan besarnya, apakah FIFA sedang benar-benar merayakan sepak bola atau mereka sengaja mempertaruhkan nyawa penonton demi uang dan investasi miliaran dolar? Hari ini, kita akan membedah sisi gelap Piala Dunia 2026. Minggu, 22 Februari 2026, di sebuah wilayah terpencil di Tapalpa, Jalisco, operasi rahasia militer Meksiko yang didukung intelijen Amerika akhirnya berhasil memutus kepala ular. Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho tewas dalam baku tembak brutal. Bayangkan saja, El Mencho bukan sekedar pengedar narkoba. Dia adalah pemimpin Jalisco New Generation Cartel atau CGNG, organisasi kriminal paling agresif yang pernah ada. Kematiannya tidak membawa kedamaian, justru sebaliknya, ia memicu apa yang para ahli sebut sebagai power vacuum atau kekosongan kekuasaan. Dalam hitungan jam setelah kabar kematiannya tersebar, Meksiko lumpuh. Ada lebih dari 250 blokade jalan di 20 negara bagian. Di Guadalajara, kota yang dijadwalkan menjamu 4 pertandingan Piala Dunia, situasinya sangat kacau, sampai-sampai pemerintah harus mengeluarkan status Red Alert. Tapi tunggu dulu, ini yang bikin merinding. Pertandingan Liga Domestik, bahkan derby besar Liga Wanita antara Chivas dan klub Amerika terpaksa dibatalkan karena polisi tidak bisa menjamin keamanan. Kalau pertandingan lokal saja tidak aman, bagaimana mereka mau menjamin keselamatan tim nasional dari 48 negara berbeda? Sekarang, mari kita bicara jujur. Bagaimana mungkin ribuan turis dari Eropa, Asia, atau Amerika merasa aman jika aparat keamanan Meksiko sendiri kewalahan? Kartel CGNG bukan cuma pakai pistol. Mereka adalah pionir penggunaan drone peledak dan ranjau darat. Ini levelnya sudah bukan kriminalitas jalanan. Ini adalah perang asimetris. Bayangkan Anda sedang naik bus menuju stadion, dan tiba-tiba jalan tol ditutup oleh kelompok bersenjata yang membakar kendaraan sebagai protes. Itu adalah skenario nyata yang terjadi di Jalisco minggu lalu. Meksiko punya sejarah kelam soal keamanan sepak bola. Ingat tragedi Querétaro tahun 2022. Saat itu, kerusuhan antar supporter berubah menjadi pembantaian di tribun, sementara polisi hanya diam menonton. Sejak itu, Meksiko memang mewajibkan fan ID dan pengenalan wajah. Tapi masalahnya adalah korupsi sistemik. Seringkali, garis antara siapa yang memakai seragam polisi dan siapa yang bekerja untuk kartel itu sangat abu-abu. Masalah keamanan ini juga punya lapisan sosial. Di sekitar Estadio Azteca, warga Santa Ursula sedang memprotes krisis air. Mereka marah karena stadion dapat pasokan air melimpah untuk rumput hybridnya, sementara keran warga kering. Bayangkan ketegangan ini, jutaan turis berpesta di dalam stadion, sementara di luar, warga lokal sedang berjuang hidup dan kartel sedang berperang memperebutkan wilayah. Lalu kenapa FIFA tidak membatalkan saja jatah Meksiko? Jawabannya klasik, uang. Meksiko memperkirakan perputaran ekonomi sebesar 3 miliar dolar dari Piala Dunia ini. Pemerintah sudah investasi lebih dari 1 miliar dolar untuk infrastruktur, termasuk kereta api baru menuju bandara. Kalau FIFA membatalkan sekarang, tuntutan hukumnya akan luar biasa rumit dan mahal. Ditambah lagi, ini adalah proyek kerjasama 3 negara.
FIFA sudah terjepit komitmen dengan AS dan Kanada. Memindahkan 13 pertandingan dari Meksiko ke Amerika Serikat mungkin terlihat mudah di peta, tapi secara logistik dan diplomatik itu adalah mimpi buruk. Secara hukum, FIFA punya klausul force majeure. Mereka bisa memindahkan lokasi jika ada ancaman keamanan yang luar biasa. Tapi sampai detik ini, mereka masih bilang semuanya terkendali. Apakah itu benar atau cuma cara mereka menenangkan sponsor agar saham tidak anjlok? Piala Dunia seharusnya pesta, tapi di Meksiko 2026, pesta ini digelar di atas bara api. Kematian El Mencho membuktikan satu hal, stabilitas di negara ini hanyalah sebuah ilusi yang sangat rapuh. Jadi pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Bayangkan Anda punya tiket final di Estadio Azteca. Anda sudah menabung bertahun-tahun, tapi di hari keberangkatan, berita menunjukkan jalan menuju stadion diblokade oleh kartel bersenjata. Apakah Anda tetap berangkat demi cinta pada sepak bola? Atau Anda lebih pilih menonton dari rumah karena merasa nyawa Anda jauh lebih berharga daripada 90 menit pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah FIFA sudah bertindak tidak bertanggung jawab? Dan jangan lupa subscribe untuk investigasi mendalam lainnya tentang sisi gelap dunia olahraga. Saya Alsa, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada.